Saya pikir salah satu cara yang paling menarik mempelajari sejarah gereja adalah dengan memusatkan perhatian kita pada orang-orang yang membuat sejarah. Ketika kita memikirkan reformasi Protestan dan sentralnya doktrin pembenaran hanya oleh iman, kita langsung berpikir tentang peran yang dimainkan oleh biarawan Agustinus dari Wittenberg ini, Martin Luther. Jadi apa yang ingin saya lakukan sebagai pengantar lebih lanjut untuk studi kita tentang doktrin itu sendiri adalah dengan melihat kerangka sejarah di mana kontroversi itu pecah dan juga melihat pertama-tama pada pribadi Luther untuk melihat bagaimana dia terlibat seperti keterlibatannya dalam reformasi. Luther, menurut sebagian besar para ahli, lahir pada tahun 1483, tidak ada yang benar-benar yakin secara pasti kapan tanggal lahirnya. Beberapa menetapkannya pada 20 November, yang lain pada tanggal 7 Desember. Mungkin itu sebabnya tanggal itu adalah tanggal yang dianggap buruk oleh generasi-generasi yang akan datang. Tetapi Luther lahir di sebuah kota kecil bernama Eisleben di Jerman Timur. Namun, salah satu ironi sejarah gereja adalah bahwa keluarganya pindah dari Eisleben tidak lama setelah dia lahir. Sehingga dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar kota Eisleben, namun kota itu adalah di mana ia meninggal pada tahun 1546. Namun ketika kita melihat Luther sebagai suatu pribadi dan melihat sejarahnya, salah satu hal yang menonjol adalah bahwa ia cenderung mengalami krisis setiap 5 tahun. Setidaknya untuk sementara waktu. Dimulai pada tahun 1505, Luther adalah putra dari seorang pria yang memiliki beberapa pertambangan dan pabrik pembuatan logam di daerah itu, Hans Luther. Dan meskipun dia bukan orang yang sangat kaya, dia jelas bukan seorang petani dan memiliki dana untuk menyekolahkan Luther ke sekolah-sekolah bagus. Mimpinya adalah agar putranya menjadi seorang pengacara. Maka ketika muda, Luther belajar di Universitas Erfurt. Dan di sana, ia belajar hukum. Bahkan sebagai mahasiswa hukum, dia sudah mendapatkan reputasi. Bagi dirinya sebagai ahli hukum, dia sudah mendapatkan reputasi bagi dirinya sebagai ahli hukum yang brilian, mahasiswa hukum yang brilian dengan masa depan yang cemerlang di depannya, yang membuat ayahnya sangat gembira. Dan kemudian pada tahun 1505, setelah pulang mengunjungi orang tuanya, dalam perjalanan kembali ke Universitas Erfurt saat ia mendekati kota itu, terjadi badai petir yang dahsyat dan petir menyambar tepat di sebelah tempat Luther berada. Dan dia ketakutan dan ia berteriak dalam horor, "Selamatkan aku, Santa Ana," atau "Bantu aku, Santa Ana, aku akan menjadi seorang biarawan." Santa Ana yang tentu saja adalah ibunya Maria, ibunya Yesus, yang dalam kelompok Santa Katolik Roma adalah santa khusus bagi para penambang dan bagi mereka yang terlibat dalam usaha yang berbahaya seperti pertambangan. Jadi, Luther yang ketakutan pada saat itu mengatakan bahwa jika dia selamat dari sambaran petir ini, dia akan menjadi seorang biarawan. Maka dia pergi ke universitas, mengambil barang-barang pribadinya, mengadakan sesi perpisahan dengan teman-temannya, dan mereka berjalan bersamanya ke biara Agustinus di sana di Erfurt, dan mengucapkan selamat tinggal padanya saat dia memunggungi mereka dan berjalan ke pintu masuk ke dalam biara untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon imam. Anda tidak dapat memahami reformasi, Anda tidak dapat memahami peran Luther di dalamnya tanpa memahami krisis yang terjadi pada tahun 1505 ini, yang mendorongnya menjadi seorang biarawan yang sangat mengecewakan ayahnya. Hans tua naik pitam mengetahui putranya ini sekarang memutuskan untuk masuk dalam pelayanan agama sebagai seorang rohaniawan, apalagi sebagai seorang imam, daripada menjadi seorang pengacara terkemuka. Bagaimanapun juga, ketika Luther
masuk biara dan melewati berbagai tahap untuk ditahbiskan, di mana ia ditahbiskan pada tahun 1507. Ini adalah salah satu periode paling kritis dalam hidupnya yang tanpanya kita tidak akan pernah memahami doktrin tersebut. Namun, ada beberapa ironi besar yang terlibat dalam penahbisan Luther di Erfurt. Seabad sebelumnya, seorang pengkhotbah Ceko dengan nama John Huss atau Hus kelihatannya, dituduh mengajarkan ajaran sesat karena ia menyangkal infalibilitas gereja dan menempatkan kitab suci di atas kanon dan doktrin gereja Katolik Roma. Dan dia diinterogasi di Konsili Konstans, dan di sana di Konsili Konstans ia dijatuhkan hukuman mati. Dan uskup yang memerintahkan eksekusinya dengan dibakar di tiang pancang mendapatkan tanggapan ini dari John Huss. Huss berkata, "Engkau boleh memasak angsa ini atau engkau boleh membakarku jika kau mau, tetapi akan datang setelahku seekor angsa yang tidak akan dapat engkau bungkam." Sekali lagi, nama John Huss berarti angsa. Jadi dia berkata, kamu bisa membunuh angsa ini, tetapi akan datang seekor angsa yang engkau tak akan bisa tutup mulutnya. Saya berada di Praha pada satu kesempatan dan tidak dapat mempercayai ironi dari dua gereja Katolik di alun-alun pusat, dan di tengah alun-alun pusat itu ada patung John Huss ini. Dan pemandu kami menceritakan kisah eksekusinya kepada kami. Dan dia berkata, disinilah dia menuju ke tempat tertentu dan dia berkata disinilah John Huss di-fired. Jadi kami mendapat perspektif baru tentang apa artinya di PHK dari pemandu yang mendapat sedikit kesulitan dengan bahasa Inggris ini. Tapi bagaimanapun, Huss dibakar di tiang pancang dan dia membuat komentar itu. Sekarang bagian apokrifa dari kisah ini adalah kisah yang saya karang yang sesungguhnya tidak benar. Tetapi apa yang terjadi satu abad kemudian adalah bahwa ketika Luther ditahbiskan, di sana di biara Erfurt, dia tentu saja tersungkur di dasar altar dan membentuk tubuhnya dalam bentuk salib, dan di sana dia dikuduskan untuk keimaman. Dan orang yang dimakamkan di bawah altar di Erfurt adalah uskup yang menghukum mati John Huss dengan dibakar di tiang pancang. Jadi tambahan apokrifa saya untuk kisah ini adalah bahwa ketika Huss berkata, engkau dapat membunuh angsa ini, tetapi akan datang setelah aku seekor angsa yang tidak akan dapat engkau bungkam. Saya karang, uskup berkata, langkahi dulu mayatku, karena Luther benar-benar ditahbiskan di atas mayat uskup itu. Dalam peringatan 500 tahun kelahiran Luther, seluruh Jerman dihiasi dengan poster-poster raksasa bergambar Luther dengan latar belakang seekor angsa, karena ia dianggap sebagai angsa yang dinubuatkan oleh John Huss. Tapi tentu saja tahun-tahun di mana Luther berada di biara adalah tahun-tahun yang penuh kecemasan, tekanan, dan siksaan yang hebat. Sejarah terbaik yang kita miliki tentang itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang biarawan yang luar biasa, bahwa dia berperilaku sangat baik dan sangat-sangat produktif di biara kecuali untuk satu masalah. Para biarawan seharusnya melakukan pengakuan dosa setiap hari dengan pastor pengakuan dosa. Setelah mereka menjalani waktu-waktu doa yang ketat setiap hari, mereka akan memiliki waktu yang ditentukan untuk memasuki ruang pengakuan dan mengingat dosa-dosa dari hari yang telah berlalu, dan sebagian besar biarawan akan masuk. Dan Bapa, saya telah berdosa, dan mereka akan mengatakan bahwa mereka menginginkan roti ekstra milik saudara Yonatan saat makan malam tadi malam, atau kira-kira seperti itu, dan dalam 5 menit sang imam akan mendapatkan pengampunan dan keluar dan kembali bekerja. Luther masuk dan dia akan menghabiskan 20 menit, setengah jam, 1 jam, kadang-kadang 2 jam, dan lebih untuk mengakui dosa-dosa yang telah dia lakukan dalam 24 jam terakhir. Dan ketika
Anda memikirkannya, Anda berada di sebuah biara, berapa banyak masalah yang bisa Anda lakukan dalam 24 jam. Tetapi Luther akan memikirkan semua hal ini, cara-cara bagaimana ia telah tidak taat terhadap hukum Allah dalam 24 jam terakhir. Dan kemudian akhirnya akan mendapatkan pengampunannya, dan kemudian dalam perjalanan kembali ke selnya, dia akan memikirkan sebuah dosa yang dia lupa akui. Dan akan kehilangan kedamaian yang telah dia terima dari pengampunan. Nah, beberapa sejarawan telah melihat prosedur Luther dan menganggapnya sebagai bukti bahwa orang itu gila. Karena berpikir dan memiliki rasa bersalah yang kompleks seperti itu, sehingga dia akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengakui dosa-dosanya setiap hari. Kita tahu bahwa pada saat itu Luther adalah orang yang dihantui oleh rasa bersalahnya. Tetapi pada saat yang sama, Anda harus memahami bahwa dia memiliki pikiran seorang pengacara. Dan dia akan mempelajari dengan cermat, dengan sangat teliti, hukum Allah. Dan kemudian dia akan mengukur dirinya terhadap hukum itu. Dan dia akan menyadari bahwa dia berdosa melawan hukum Allah setiap menit. Berikut adalah bagaimana Luther akan berpikir. Dia akan berkata, Alkitab mengatakan perintah agung itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu, manusia seperti kamu, mengasihi dirimu sendiri. Ya, tidak ada yang melakukan itu, dan siapa yang terganggu karena itu? Nah, Luther akan berpikir seperti ini dan berkata, jika itu adalah perintah yang besar, maka pelanggaran terhadap perintah yang besar itu pastilah pelanggaran yang besar. Maka Luther akan masuk ke selnya dan dia akan memukul dirinya sendiri secara fisik dengan mencabuk diri sendiri, dan dia akan memasuki periode puasa yang agak ekstrim, mencoba untuk mendapatkan kedamaian dari rasa bersalah yang dialami karena melanggar hukum Allah. Aku belum mentaati perintah agung ini sejak aku bangun dari tempat tidurku pagi ini. Aku belum pernah mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan dengan segenap akal budiku dan dengan segenap kekuatanku dan dengan segenap jiwaku satu hari pun sepanjang hidupku. Tapi tidak ada orang lain yang melakukannya, jadi saya tidak terlalu terganggu karenanya. Tetapi Luther sangat terganggu tentang hal itu. Sedemikian rupa sehingga pastor pengakuan dosanya menjadi frustasi dengan dia dan berkata kepadanya, Saudara Martin, jika Anda datang ke ruang pengakuan dosa, datanglah dengan sesuatu yang serius. Datanglah dengan kejahatan nyata terhadap Allah, alih-alih pelanggaran sepele yang selalu Anda sebut di sana. Tetapi sekali lagi, untuk memahami Luther, Anda harus memahami beban rasa bersalah yang sangat besar yang menghantuinya di biara. Dia akan berkata, Anda bertanya kepadaku, apakah aku mengasihi Allah? Mengasihi Allah? Terkadang aku membenci Allah. Aku melihat Kristus dengan pedang, dengan penghakiman, datang untuk menghukumku. Banyak orang di gereja percaya bahwa bonus tambahan untuk masuk surga adalah pergi memenuhi panggilan agama dan berpikir bahwa dengan menjadi seorang biarawan dan dikuduskan untuk panggilan agama ini akan membantu dia masuk ke surga. Tapi Luther tidak mendapatkan kedamaian dari ini. Dan kemudian krisis berikutnya datang pada tahun 1510, 5 tahun kemudian. Luther sangat senang ketika dia diberitahu oleh pemimpin biara bahwa dia bersama salah satu rekan biarawannya telah dipilih atas nama biara untuk melakukan kunjungan ke Roma untuk menjalankan beberapa urusan biara. Maka mereka berdua dipilih untuk mewakili biara di Erfurt. Mereka pada dasarnya berjalan sepanjang jalan dari Jerman ke Roma. Dan Luther sangat gembira karena salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan untuk memperoleh keselamatan adalah dengan mengadakan perjalanan ziarah. Dua tempat ziarah besar adalah Yerusalem dan Roma. Jadi Luther sekarang akan dapat pergi secara pribadi ke kota suci itu. Dan itu bernilai sejumlah besar indulgensi yang konsepnya akan kita jelajahi lebih lanjut nanti. Meskipun Luther masih hidup dan tidak berada di api penyucian dan dia tidak dapat menerapkan surat pengampunan dosa yang akan dia dapatkan dari ziarah ke Roma ini,
Bagi dirinya sendiri, dia memutuskan untuk mengabdikan perjalanan ziarah ini, perjalanan ke Roma ini kepada kakek neneknya. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan perjalanan, dia dan rekannya tiba di Roma. Dan itu adalah pengalaman yang benar-benar mengecewakan. Hal pertama yang membuatnya kesal adalah kehidupan tidak bermoral para imam di Roma, yang secara terbuka terlibat dengan pelacur, baik pria maupun wanita. Dan bahwa kerusakan moral dan seksual keimaman Romawi di sana, di kota itu, bukanlah rahasia di balik pintu tertutup, tapi secara terbuka. Itu adalah satu pesta seks besar dari sudut pandang Luther. Kedua, cara para imam menjual jasa mereka untuk mengucapkan misa mereka akan dibayar begitu banyak uang untuk mengucapkan misa. Dan untuk meningkatkan keuntungan mereka, mereka akan mengucapkan misa secepat mungkin. Tidak menunjukkan penghormatan kepada unsur-unsur misa, tetapi hanya melakukan misa untuk keuntungan pribadi. Luther melihat itu dan sangat terpukul karena dalam perkiraannya sebelum dia sampai di sana, dia berkata ini adalah Mekah dari perspektif Kristen. Disinilah orang-orang tersuci dari yang suci dapat ditemukan. Pada saat itu mungkin Julius kedua yang menjabat sebagai paus, yang bahkan menurut penilaian sejarawan Katolik Roma adalah salah satu paus yang paling korup dari semua paus. Dia adalah Paus Borgia, dan dia memiliki rencana untuk membangun katedral atau basilika baru yang akan menampung tulang belulang Santo Petrus dan Santo Paulus. Jadi dia melakukan proyek pembangunan yang sangat besar ini untuk membangun katedral atau basilika baru, tetapi dia kehabisan uang. Maka fondasi dibangun dan kemudian ditumbuhi rumput liar dan seterusnya. Proyek pembangunan itu ditinggalkan sampai kemudian hari, sampai penerus Julius Leo X berkuasa. Tetapi kita akan membahasnya nanti. Namun peristiwa ketiga dan peristiwa yang paling menentukan yang dialami Luther ketika ia melakukan kunjungan ke Roma adalah kunjungannya ke Scala Sacra, tangga suci yang ada di gereja Lateran yang merupakan basilika sebelumnya bagi Paus, markas Paus. Di gereja Lateran itu ada setangga ini, saya tidak tahu ada 29 atau lebih banyak anak tangganya. Tangga ini masih berdiri, tadinya merupakan bagian dari ruang pengadilan tempat Pontius Pilatus duduk untuk mendengarkan kasus Yesus. Dan bahwa Yesus mungkin berjalan naik dan turun tangga ini selama persidangannya. Maka pada saat itu tentara perang salib membongkar tangga suci ini di Yerusalem dan membawanya kembali ke Roma, di mana tangga tersebut dibangun kembali di depan gereja Lateran. Ini menjadi titik pusat kunjungan bagi mereka yang melakukan ziarah ke Roma, karena idenya adalah jika Anda dapat menaiki tangga ini dengan berlutut dan di setiap langkah melafalkan Bapa Kami dan Salam Maria, dan melanjutkan ke langkah berikutnya dengan berlutut dan melafalkan Salam Maria dan Bapa Kami, dan Anda melakukannya di setiap langkah sampai atas, Anda akan mendapatkan jumlah tertentu surat pengampunan dosa yang dapat Anda gunakan untuk keluarga Anda untuk mengeluarkan mereka dari api penyucian atau mengurangi waktu mereka di api penyucian. Jadi Luther setelah melakukan perjalanan ke Roma ini ingin menaiki tangga ini dengan berlutut dan melakukan ritual ini demi kakek neneknya yang telah meninggal. Nah, jika Anda pernah ke Roma, Anda tahu bahwa tangga suci itu masih ada di gereja Lateran. Saya tidak tahu persis berapa lebar tangga itu. Saya kira 2,4 sampai 3 meter. Ini bukan tangga yang sempit. Ini adalah tangga batu yang lebar.
Dan pertama kali saya pergi ke Roma dan pergi ke Gereja Lateran, sebentar saya harus mundur menceritakan ketika pemandu wisata kami berkata, apa yang paling ingin Anda lihat? Dan dia mengharapkan saya untuk mengatakan Vatikan atau Gereja Santo Petrus atau ini atau itu atau Kolosium. Saya berkata saya ingin melihat tangga suci di Gereja Lateran dan dia menatapku heran. Dia mengatakan tidak ada turis yang pernah meminta hal itu padanya. Nah, itulah yang ingin saya lihat. Jadi saya sedang melakukan ziarah saya sendiri, suatu ziarah Lutheran. Saya sampai di lokasi dan saya ingin naik tangga itu. Dan saya memandang, saya tidak bisa mendekati tangga itu. Setiap inci persegi tangga itu ditempati oleh seseorang yang sedang berlutut dengan rosario mereka, melakukan ritual mereka. Dan di dinding di sebelah tangga ada plakat yang mengumumkan berapa banyak surat pengampunan dosa yang akan didapat dari menaiki tangga ini. Nah, kita berbicara tentang abad ke-20, abad ke-21. Kita tidak berbicara tentang abad ke-16. Dan Anda yang berpikir bahwa semua itu telah berlalu, Anda cukup mendatangi tangga suci itu dan Anda akan melihat bahwa praktik itu masih hidup dengan baik. Jadi Luther, setidaknya ketika dia sampai di sana, dia menaiki tangga tersebut dengan tangan dan lututnya, dan ketika dia sampai di puncak, dia berdiri dan dia bergumam pada dirinya sendiri kata-kata ini. Siapa tahu apakah ini benar? Dia mengalami krisis terhadap iman apapun yang ia miliki. Dia telah melakukan semua hal yang disyaratkan gereja untuk dilakukan para biarawan dan imam, dan dia masih tidak ada kedamaian, tidak ada harapan, dan tidak ada keyakinan penebusan. Kisah ini terus berlanjut, tapi kita akan melanjutkannya lagi di sesi berikutnya.